siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mesti percaya bahwa Tuhanlah Sang Damai. Dia yang menuntun setiap langkah kita. Dia Allah yang hidup untuk selamanya dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Mari kita agungkan Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sang Damai penuntun
bumi, seluruh makhluk Tuhan Yesus memuji dan menyembah-Mu karena kebesaran-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami bersorak untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus yang membuat kami selamat saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu yang tercurah Tuhan Yesus untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih
firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau bersyukur Tuhan untuk semua pemberian yang sangat baik di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkannya Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu inilah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar segala sesuatu yang dia sampaikan adalah daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Diberkatilah kita yang hadir pada saat ini, karena kasih karunia kita ada sebagaimana kita ada. Ada banyak orang ingin datang untuk beribadah secara langsung, tetapi kadang-kadang mereka tidak bisa. Yang pertama mungkin karena mereka sakit, mereka tidak bisa melangkah datang ke rumah Allah. Yang kedua, ada orang yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan secara lahiriah, sehingga mereka lupa akan hal-hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap pribadi. Ada juga mereka tidak mau datang ke gereja dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ya, selalu berdalih kepada Tuhan dengan bermacam-macam dalih. Tetapi kalau Bapak Ibu pada saat ini kita ada, kita bisa menghargai, kita bisa hadir, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Ini satu wujud kasih kita kepada Allah. Ya, walaupun kadang-kadang hidup ini dalam kesetiaan, tidak selamanya kita hidup menikmati jalan lurus, jalan damai, jalan kelimpahan. Kadang-kadang kesetiaan kita juga harus diuji dengan bermacam-macam ujian. Dengan ujian-ujian itulah kita membutuhkan bahwa hidup ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah di dalam hidup ini. Bukan hanya sekarang, tetapi seumur hidup. Oleh karena itu pada saat ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Hari ini saya akan bicara tentang kunci bertahan di tengah ujian. Kunci bertahan di tengah ujian. Saudara, kalau kita menghindar dari ujian, kita tidak akan pernah naik kelas. Kalau kita menghindar dari ujian, kita tidak pernah lulus dalam kekristenan. Oleh karena itu kita tidak boleh lari dari ujian. Kita harus siap menghadapi ujian dengan cara Tuhan. Bagaimana kita mengatasi ujian supaya kita keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu mari kita akan baca di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag adalah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu
dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yezreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, kalau kita baca dari kisah ini, adalah situasi yang sangat-sangat berat bagi Daud dan pengikut-pengikutnya. Kita tahu Daud di dalam pasal 16, Daud sudah dilantik, diurapi oleh seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk meresmikan Daud sebagai raja Israel yang kedua. Tetapi kenyataannya tidak langsung duduk di atas tahta. Selama bertahun-tahun Daud dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul. Ya. Bahkan Daud harus menghindar dari ancaman Saul, dan dia harus pergi ke negeri asing, yaitu ke wilayah Palestina atau Filistin. Nah, disitulah Daud harus menjadi seorang hamba kurang lebih 3,5 tahun. Dia mau merendahkan diri, dia mau menjadi hamba, dia mau tunduk taat kepada perintah Raja Akis yang menjadi raja di Palestina pada saat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Daud berada di Filistin selama kurang lebih 3 tahun, oh Tuhan luar biasa memakai dia dengan pengurapan, dengan hikmat, dengan keberanian, dengan pengalaman perangnya, sehingga Raja Akis merasa diuntungkan dengan kehadiran Daud di kota itu. Tapi rupanya kesuksesan Daud itu tidak bisa diterima oleh semua kelompok orang-orang. Ada kelompok-kelompok yang tidak senang, ada kelompok yang iri hati dengan kehadiran daripada Daud, sehingga kelompok ini mengusulkan kepada Raja Akis supaya Daud diusir dari negeri Filistin. Saudara-saudara, betapa sakitnya, betapa sedihnya Daud yang sudah bekerja keras, yang sudah membela, sudah menjaga, melindungi negeri ini. Toh mereka tidak dapat balasan dengan baik, justru mereka dibalas dengan pengusiran. Nah, saudara, Daud secara pribadi rasa kecewa, rasa luka batin, merasa dia itu tidak dihargai pengorbanannya. Tetapi Daud sadar bahwa hidup ini tidak selalu harus bergantung kepada seseorang. Hidup ini tidak selalu bergantung kepada orang yang cinta dia, orang yang sayang dia. Daud sadar bahwa kasih manusia itu akan mengalami perubahan-perubahan. Mungkin karena situasi, mungkin karena politik, mungkin karena kepentingan, mungkin karena iri hati. Dan Daud dengan anak buahnya harus meninggalkan negeri Filistin ini, pulang ke kampung halaman di mana istri dan keluarganya tinggal. Nah, saudara-saudara, waktu mereka pulang, ya, karena sudah 3,5 tahun tidak pernah berkumpul dengan istri, dengan anak-anak, dengan sahabat, keluarga, andai tolan, lingkungan dan sebagainya. Pasti mereka kepingin, ya, cepat tiba di Sikem. Nah, tetapi kenyataannya
di luar pemikirannya Daud. Setelah mereka sampai ke Siklag, ternyata kota Siklag itu dibakar habis. Dibakar habis oleh bangsa Amalek. Bukan hanya sampai di situ. Keluarga Daud, istri dan anak cucunya semuanya ditawan, dibawa lari oleh kelompok orang-orang Amalek ini. Nah, saudara, sebagai manusia belum selesai luka batin, belum selesai sedihnya, tetapi kini sudah ditambah lagi dengan kesusahan yang lebih berat lagi. Saudara bayangkan, Daud harus kehilangan kedua istrinya, kehilangan anak-anaknya, dan mereka tidak tahu apa yang diperlakukan oleh musuh. Barangkali istrinya sudah diperkosa, barangkali sudah dibunuh di sana. Tapi itulah kenyataan di dalam hidup Daud. Pada saat dia mengalami keadaan yang sangat berat. Mungkin kalau kita berkata, Tuhan, percuma aku, sudah diurapi, sudah taat, sudah melayani, sudah setia ikut Tuhan. Kenapa hal-hal yang tidak kuinginkan terjadi dalam hidup ini? Bukankah ini sering terjadi dalam perjalanan hidup kekristenan? Kadang-kadang ada hal-hal yang tak terduga bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita berkata, aku udah kuat Tuhan, aku udah mampu Tuhan, aku udah sanggup Tuhan. Bertubi-tubi masalah yang kualami. Waktu aku di Yehuda, aku dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Waktu aku di Filistin, aku harus berperang melawan musuh. Dan sekarang waktu aku kembali ke kampung halamanku di Siklag, ternyata semuanya sirna. Nah saudara, kalau kita bicara tentang masalah ini, pasti kita akan bertanya, oh Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu kok kejam, Tuhan itu di mana pembelaannya, Tuhan itu di mana kuasanya, Tuhan di mana keajaibannya, Tuhan di mana perlindungannya. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupanku? Tapi kita lihat Daud tidak protes, Daud tidak komplain bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan dia. Tapi saat-saat dia dalam keadaan kesulitan, pada saat dia mengalami ujian yang berat, dia berkata di dalam ayat-ayat yang kita baca, ayatnya yang ke-6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah sedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ayatnya yang ke-6 ini ditambah lagi, saudara. Ditambah lagi. Dalam kondisi Daud sudah drop sama sekali, kehilangan semuanya. Kelompok orang-orang Yahuda ini, mereka malah menyalahkan Daud. Dengan bahasa yang lain mungkin berkata, gara-gara kamulah kita kehilangan kampung halaman, kita kehilangan harta. Gara-gara kamu keluarga kita semuanya ditawan. Gara-gara kamu harta benda kita semuanya dijara, dibawa orang Amalek. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Alkitab mengatakan ayat 6 tadi, mereka semua yang ada di Siklag, mereka sepakat, mereka sehati untuk melempar Daud dengan batu sampai mati. Padahal Daud tidak salah.
Daud tidak pernah berbuat salah sama mereka. Tapi mereka harus menghadapi kenyataan seperti itu. Seringkali kita juga menghadapi hal-hal seperti Daud. Kita sudah berbuat baik, sudah bicara baik, kita sudah ngomong baik, kita sudah merendah hati, kita sudah mendoakan, kita sudah melayani, dari miskin menjadi kaya, dari yang lemah jadi kuat, dari yang tidak punya apa jadi punya apa-apa. Kita doakan setiap hari, kita doakan setiap doa malam, kita doakan setiap doa pagi, kita doakan setiap siang hari. Ya kadang-kadang kita dapat pembalasan yang seperti orang ini, seperti Daud. Malah balasannya mau dibunuh Daud. Tapi Daud tidak terpancing dengan reaksi itu. Daud tetap sebagai Daud yang punya Allah, yang maha adil, maha tahu, maha kuasa. Dia tahu kunci untuk bisa keluar dari kesulitan yang super berat. Dia tahu dari mana jalan keluar untuk aku bisa menang dari masalah ini. Karena masa sudah mau bunuh dia. Kalau yang dihadapi itu adalah musuh, orang luar, orang jahat, mungkin bagi Daud siap. Kapan saja, di mana saja dia siap. Menghadapi Goliat siap. Tapi yang dihadapi itu orang-orang dalam, keluarga-keluarga mereka sendiri. Serba salah. Makanya kalau ada anak Tuhan berkonflik, kalau ada Tuhan bertengkar, kita menghadapi serba salah. Walaupun mungkin kita benar, tapi ya itulah, kita harus menghadapi seperti itu. Daud begitu. Tapi kita lihat bagaimana Daud bisa keluar di dalam ujian ini. Kita akan melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama kita lihat ayatnya yang ke-6 tadi yang kita baca. Daud meneguhkan jiwanya. Daud meneguhkan jiwanya. Jadi Daud memerintahkan jiwanya supaya kuat, supaya mampu, supaya sabar, supaya bertahan, supaya kokoh, supaya jangan goyah. Inilah rahasia kemenangan hidup. Pada saat-saat kanan kiri sudah jauh dari kita, pada saat-saat orang-orang yang diharapkan sudah menjauh dari kita, pada saat orang-orang yang paling dekat dengan kita sudah tidak memberikan spirit hidup kepada kita, tidak ada jalan lain. Rahasia hidup kita supaya menang, kita harus berkata kepada jiwa kita, hai Rudi, kau kuat. Hai Rudi, engkau harus tabah. Hai Rudi, engkau harus kuat. Pada saat seperti inilah yang dialami oleh Daud. Coba kita melihat di dalam Mazmurnya kita baca di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke 22. Mazmur 31 ayat 22 berkata begini, 22 sampai 25. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku.
ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihaninya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Teguhkanlah hatimu, hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Inilah rahasia kemenangan Daud. Pada saat dia sudah putus asa, pada saat dia sudah kesepian, pada saat dia sudah cemas, pada saat dia sudah tidak mengalami jalan buntu, lingkungan sudah tidak bisa menolong dirinya, keluarga istana sudah memusuhi dia, raja yang pernah dibantu selama 3,5 tahun, Akis, semuanya mereka mengusir dia. Dan orang-orang dalam di Siklag, mereka semuanya mau bunuh dia dengan melempar batu. Tapi Daud berkata, teguhkanlah hatiku, jiwaku. Jadi saudara, ini rahasia kemenangan. Saudara, pernahkah mengalami kesepian? Pernahkah saudara mengalami putus asa? Pernahkah engkau mengalami kesulitan-kesulitan? Pernahkah engkau mengalami kekurangan? Pernahkah engkau pernah dituntut dengan hutang piutang yang begitu besar sehingga tidak ada harapan untuk bisa membayar kembali? Berkata, teguhkanlah hati, kuatkan hatiku. Kalau jiwa kita kuat, saudara, kalau hati ini kuat, seberat apapun masalah, kita bisa sanggup menanggulanginya. Tetapi kalau hati ini sudah rapuh, sedikit masalah pun hidup ini jadi goyah. Sedikit persoalan kita bisa menyerah. Tapi kalau jiwa ini kuat di dalam Tuhan, tentunya kekuatan di dalam Tuhan, kita mampu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap kuat dan teguh? Kita lanjutkan Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-33, 18 sampai 22. Ini rahasianya yang kedua. 18 berkata demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi kunci pertama, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Takut Tuhan. Daud ini lebih takut Tuhan daripada takut kepada manusia. Takut Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Dan yang kedua, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Berharap kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia bilang, oh tidak ada pertolongan lagi. Mungkin aku tidak jadi menjadi seorang raja Israel yang kedua. Mungkin sekarang inilah saat-saat terakhir aku berjumpa dengan keluargaku, berjumpa dengan sanak saudaraku, berjumpa dengan sahabat-sahabatku, berjumpa dengan imam-imam hamba-hamba Tuhan. Tapi Daud tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan melihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saat itu mereka dalam kelaparan karena kota Siklag sudah dijarah, kotanya dibakar, hanya tinggal puing-puing, ekonomi hancur, makanan tidak ada, persediaan kebutuhan jasmani semua total. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita hidup berharap kepada Tuhan,
Tuhan pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Harus iman ini. Kalau saudara berharap kepada keadaan, oh dunia sekarang keras, dunia sekarang dikatakan resesi, ekonomi sekarang berat, banyak pengangguran, banyak PHK, lapangan kerja sulit, persaingan ketat, persaingan yang tidak sehat merajalela, penipuan merajalela, pencurian merajalela, perampokan merajalela, bencana-bencana alam merajalela, peperangan merajalela. Ini dunia hari-hari ini. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan berkata, memelihara hidup mereka, dipelihara kebutuhan hidup kita. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-20 berkata begini, jiwa kita menanti-nanti Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepadanya namanya lah yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Cukup kasih setia Tuhan, cukup beserta dengan kita. Nah, itulah kunci pertama yang dimiliki oleh Daud. Teguhkan. Yang kedua, ayatnya yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan. Jadi Daud ini seorang, ya dalam istilah-istilah dunia, kacang lupa kulitnya. Itu istilah dunia. Bagi Daud tidak berlaku pepatah itu. Bagaimanapun Daud dia selalu ingat kebaikan Tuhan. Sejak dia jadi gembala kambing di Efrata, sampai dia dipanggil, dipilih dan diurapi untuk menjadi raja. Walaupun di dalam pasal 30 ini Daud belum naik tahta. Dari pengurapan Daud sampai dia naik tahta itu butuh waktu 15 tahun. Saudara bayangkan, masa penantiannya itu bukan masa penantian yang enak, aman, damai. Justru selama 15 tahun Daud terus dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi Daud tetap ingat kebaikan Tuhan. Tetap ingat firman Allah. Makanya di dalam Mazmur 103, ayo kita baca ayatnya yang ke Mazmur 103. Orang Kristen harus baca ayat ini. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini Daud, seorang pribadi yang tidak mudah melupakan kebaikan Tuhan. Meskipun Daud kondisinya saat itu benar-benar drop, tapi Daud tetap ingat bahwa Tuhan itu baik. Ingat kebaikan Tuhan sampai dia bilang sama jiwanya, "Hei Daud, hai jiwaku, hai Daud,
Hai roh Daud, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ayat ini mengajar kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai hidup ini melupakan Tuhan. Mungkin kita berkata, dulu siapa aku? Aku dulu orang berdosa. Aku orang jahat. Aku orang najis. Aku orang kotor. Aku sampah. Tapi karena Tuhan mengasihiku, Tuhan memanggilku, memilihku, menebusku, menyelamatkanku, memilihku, mengangkatku menjadi anak-anak Allah. Mungkin dulu kita berkata, aku miskin, aku orang melarat, aku tidak punya apa-apa, keluargaku miskin, hidupku pas-pasan. Tapi karena aku setia, aku percaya kepada janji firman, aku setia mentaati firman Allah, sedikit demi sedikit Tuhan angkat ekonomiku. Dari yang tidak punya apa-apa, dari jadi orang yang miskin, sekarang Tuhan angkat lebih tinggi. Dari orang yang tidak punya apa, sekarang menjadi orang yang punya apa-apa. Atau mungkin kau berkata, aku dulu gagal, rumah tanggaku gagal, bisnisku gagal, semuanya gagal. Tapi Tuhan tuh baik. Tuhan bisa mengubah kegagalanku sekarang menjadi berhasil. Nah, itu kita perlu ingat. Oh, dulu aku pernah sakit parah. Harapan tuh hidup itu sudah tipis. Oh, dulu aku pernah mengalami kecelakaan, terjun dari gunung atau bukit Tengger atau dari Bedugul. Saya sudah 2 kali, saudara, mengalami kecelakaan mobil 2 kali. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah di Bedugul. Saya bersama rombongan hamba Tuhan. Saya suruh pengantar, jadi saya dituju sebagai gaye gitu ya, oleh Bu Esther suaminya, anaknya, adiknya. Dan bawa tamu hamba Tuhan dari Belanda 2 orang. Terus supirnya, saya ikut sendiri tante, karena masih melahirkan anak yang keberapa, masih kecil, jadi tidak ikut. Jadi saya bawa ke Bedugul, turun dari Bedugul, hujan lebat. Supirnya tidak tahu jalanan sana. Saya duduk di paling belakang. Itu kijang masih baru, kijang baru 3 bulan kredit punya Ibu Esther, saudara. Saya enak-enak makan jagung rebus karena beli di pasar Bedugul. Langsung berteriak, kecelakaan Tuhan Yesus, tolong, yang duduk di depan. Udah masuk ke jurang, terus guling-guling terus ke bawah. Hampir kira-kira 100 meter. Lah untung ada sebuah pohon yang bisa menahan itu bodi mobil kijang itu, yang syarat dengan penumpang, sehingga mobil ini tidak masuk lagi ke dalam, ke jurang yang lebih dalam, sehingga kami tertahan. Dan akhirnya mulai bertanya, semua penumpang, semua masih hidup, coba bersuara. Saya hidup. Satunya lagi, saya hidup. Satunya lagi, saya hidup. Wah, puji Tuhan. Cuma ada 2 orang yang tidak ada suaranya, yang dari Londo itu. Waduh, dari Belanda dia diam, saudara, karena dia kena benturan dainya, ya. Nah, saudara tahu ada seorang kuramil turun, kok lihat di dalam jurang tuh ada lampu mobil tetap menyala lagi, ya, karena sudah agak petang gitu, jadi kelihatan gitu. Jadi kami dibantu, dievakuasi dengan bantuan-bantuan, dan kami dibawa ke puskesmas terdekat. Tapi di sana satu adiknya Bu Esther itu yang nomor
Wah, dia semaput, saudara. Semaput. Tak sadar. Akhirnya di dalam puskesmas itu kami berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Jadi semuanya ribut. Jadi dokternya bingung, saudara. Bingung sekali. Jadi apa ini semua gila katanya. Pak, ini semua stres. Akhirnya dia kontrol terus seadanya saja karena mereka ketakutan. Mereka bilang banyak yang patah ini, banyak yang patah. Harusnya berujuk ke rumah sakit Sangla Denpasar. Saudara sampai dibawa ke sana dan mereka bilang, Bu Esther, gak usah ke rumah sakit. Kita semuanya hidup kok. Dibilang patah, coba tangan kanan, tangan kiri gerak. Oh, masih utuh, kiri juga utuh. Udah, tempat penginapan saja. Jadi tidak jadi ke Sangla tapi ke tempat penginapan. Ya saudara, itu pertama. Kedua 24 Januari yang lalu terjadi lagi. Nah, saya yakin ini kalau tidak karena Tuhan pasti banyak yang mati. Banyak yang mati. Dari Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan Tuhan itu jangan sampai dilupakan begitu saja. Mungkin pernah sakit, pernah bangkrut, pernah susah, pernah putus asa, pernah hancur dalam rumah tangga. Ingat Tuhan Allah yang baik. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan gereja juga tidak boleh dilupakan. Mungkin dulu waktu engkau ke gereja ini masih miskin, masih melarat. Tapi karena engkau beribadah dengan setia, mentaati firman Tuhan dengan setia, didoakan terus sampai engkau diberkati, sampai engkau dibaptis di sini, sampai engkau dinikahkan di dalam gereja ini, sampai anaknya pun diserahkan di dalam gereja ini, sampai punya mantu diberkati gereja. Ini kebaikan-kebaikan tidak boleh dilupakan begitu saja. Tidak boleh. Orang dunia saja tahu kebajikan, kebaikan, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak langsung mengkhianati gereja karena ada sedikit masalah sedikit, kesulitan sedikit, ada konflik sedikit, aku lebih baik pindah gereja. Itu tidak akan. Itu orang yang mudah melupakan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang datang pada saat ini, engkau adalah orang yang loyal kepada gereja. Amin. Setia. Ingat, bukan karena cintanya gereja, cintanya karena Tuhan. Karena disinilah aku bertumbuh. Disinilah aku diberkati secara rohani. Disinilah aku didoakan setiap hari. Disinilah aku mendapatkan bimbingan rohani. Disinilah aku selalu diberikan spirit oleh hamba-hamba Tuhan. Itu Daud. Dia ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua dan ketiga, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jadi Daud bukan kepercayaan, bukan karena dicicili oleh karena jabatan, kedudukan, pangkat, pertolongan, perlindungan, mujizat. Bukan itu ukuran kepercayaannya Daud. Daud itu seorang pribadi yang memiliki iman sejak kecil. Sudah terbiasa dari kecil. Dia sudah main musik sambil jaga domba-dombanya yang digembalakan. Dia main musik. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia bermazmur. Karena kepercayaannya. Mazmur 56. Coba tayangkan ayatnya yang keempat. Atau ayat 2. Mazmur 56. Ayatnya yang kedua berkata begini. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang yang menginjak-injak aku sepanjang hari orang memerangi dan mengempit aku. Setru-setruku menginjak-injak aku
Sepanjang hari bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud bilang setiap hari aku diinjak oleh musuh. Orang yang diinjak itu yang pertama. Itu orang yang direndahkan, dihina, diinjak. Orang yang diinjak itu artinya orang yang disakiti secara fisik. Setiap hari. Orang yang diinjak itu tandanya orang yang kalah dalam peperangan. Nah itulah pengalaman Daud. Setiap hari aku diinjak-injak musuh. Tetapi kata Daud, aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan. Apakah saudara dan saya pada saat kau dihina, direndahkan, dikucilkan, tidak dihargai, dilupakan, apa engkau berkata, aku tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Aku tidak akan pernah berhenti melayanimu. Aku tetap setia beribadah. Aku setia bayar persepuluhan. Walaupun omsetku menurun, itu tidak akan membuat aku berhenti melakukan firman. Karena itu orang yang percaya. Ada orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tapi kalau minggu pertama tidak mau datang. Karena alasannya, kalau minggu pertama kan ada perpuluhan. Mereka sudah diberkati. Mereka mau datang minggu 2 atau ketiga, keempat. Perpuluhan dia harus dibayar minggu pertama. Bisa juga dibayar minggu terakhir, minggu keempat, tergantung penghasilan kita. Kalau seorang petani perpuluhannya bukan setiap bulan. Petani perpuluhannya setiap 3 bulan sekali baru kembalikan kepada Tuhan hasil panen. Seorang peternak kambing itu pun tidak setiap minggu bulan bayar perpuluhan. Mungkin 1 tahun sekali waktu kambingnya beranak. Tapi karena percaya kepada firman, percaya kepada Tuhan, itu tidak menghalangi kita melakukan kewajiban, tanggung jawab firman Allah. Ada orang bilang perpuluhan tidak perlu dibayar. Itu kan zaman Taurat. Dan kalau saudara baca perjanjian baru, bukan lagi perpuluhan. Tuhan sendiri, dia mengajar apa yang menjadi milik kaisar, kembalilah kepada kaisar. Apa itu? Pajak. Apa yang menjadi milik Allah, kembalikan kepada Allah, itu milik Allah. Tuhan Yesus sendiri mengajar, masa kita lebih tinggi dari Yesus? Tuhan yang punya alam semesta, punya langit, punya bumi, punya hidup. Masa kita mengalahkan Tuhan, mengalahkan firman-Nya? Karena banyak sekarang pengajaran yang tidak sehat. Perpuluhan itu bukan hanya zaman sekarang. Dari zaman ribuan tahun yang lalu sudah ditaati. Zamannya Musa, bahkan sebelum Taurat itu turun, Abraham itu sudah mengembalikan perpuluhannya kepada Melkisedek. Padahal waktu itu belum ada Taurat. Kejadian 14, saudara baca di situ.
Abraham sendiri, bapak orang beriman, dia tahu kewajibannya. Hasil peperangannya, hasil jarahannya, dia kembalikan, dipersembahkan kepada Imam Melkisedek sebagai imam saat itu. Nah, saudara-saudaraku, percaya kepada firman itu penting, ya. Daud juga percaya kepada Tuhan. Makanya nanti kita lihat ujung-ujungnya, endingnya orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Yang keempat, membangkitkan semangat berdiri dalam Tuhan. Bangkitkan semangat. Kita kembali kepada 1 Samuel 30 ayat 7 atau sampai 8, ya, membangkitkan semangat. 7 sampai 8 berkata begini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dan kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, jadi Daud tidak menyerah kepada keadaan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia minta efod, baju efod, kepada Imam Abiatar. Jadi dia sebelum melangkah, dia konsultasi dulu kepada Imam Abiatar ini sebagai pembimbing rohani. Kalau istilah sekarang itu sebagai gembala atau pendeta. Dia minta dulu advice-nya atau nasihat. Kira-kira gimana ini? Ya sudah, bawa efod ini dan berdoa sama Allah. Konsultasi kepada hamba Tuhan, konsultasi kepada Allah. Akhirnya Allah menjawab, udah, kejar. Istrimu dan keluargamu, semua harta benda, semua orang-orang yang disiklat, yang wanita khususnya, yang ditawan, kejar mereka. Dan Alkitab berkata, Daud melangkah, ya, dengan semangat baru. Jadi kalau saudara ingin memperoleh sesuatu kemenangan, saudara jangan jadi orang Kristen yang loyo, jangan Kristen yang ya, memang nasib, memang takdir, jangan. Kita jangan percaya kepada nasib jelek, jangan kita percaya kepada takdir. Kita harus percaya kepada Tuhan sambil kita melangkah. Karena ini menjadi bahagian saya dan saudara. Melangkah, berperang, bertindak. Ada bagiannya Tuhan yang beserta kita, yang memberi kemenangan, yang melindungi, yang menyertai kita. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Pergi, melangkah. Tuh, puji Tuhan. Saudara baca ayat-ayat berikutnya. Oh, dikalahkan itu bangsa Amalek, semua yang menjara keluarganya direbut kembali. Ya, harta bendanya direbut kembali. Memang ada 400 orang-orang muda yang tidak bisa dikejar karena mereka naik unta. Ya, karena orang muda yang kejar 400 orang Amalek tidak bisa dikejar, tetapi sebagian yang tua-tua bisa dikalahkan oleh Daud dan keluarga besarnya dibawa pulang lagi ke Siklag, harta bendanya kembali ke Siklag, bahkan dibagi-bagikan kepada orang yang kehilangan harta bendanya. Nah, itulah kunci kemenangan bagi Daud. Pertama, hidup harus menguatkan hati kita masing-masing. Yang kedua, kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Walaupun keadaan seburuk apapun, kau harus berkata, Tuhan itu baik. Apa buktinya Tuhan baik? Dia mati di atas kayu salib.
untuk menebus dosa kita. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang keempat, semangat. Ya, semangat berdiri dalam Tuhan. Jangan menyerah. Mari pada saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Inilah wujud kebaikan-Mu Tuhan. Aku mau tetap setia. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah-Mu yang kudus. Kita menyanyi lagu ini, kita akan sembah, kita bersyukur. Kita juga siap untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang aku dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati dulu, dengan yang Maha Kuasa.
daripada keadaan yang dialami oleh Daud. Dia diancam oleh mertuanya untuk dibunuh. Dia diusir oleh Raja Akis. Padahal dia sudah banyak membantu menolong keluarganya, ditawan oleh bangsa Amalek. Harta bendanya habis, kota Siklag dibakar. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan Daud, mereka semuanya marah, mau melempari Daud dengan batu sampai mati. Itulah situasi yang dialami oleh Daud saat itu. Tapi Daud terus mempercayakan imannya kepada Tuhan, menguatkan hatinya. Karena Daud punya Allah, pembela yang agung, penolong yang sempurna, Allah yang adil, Allah yang berkuasa, mengubah nasib seburuk apapun. Kalau mau hidup kembali kepada firman, keadaan seburuk apapun Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan, pada saat ini, seberapapun kami yang datang, kalau saudara punya masalah boleh mengangkat tangan. Saya berdoa sebelum kita masuk ke dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Ada di antara mereka yang saat ini dihadapkan dengan kesulitan, kekurangan, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah-masalah kesehatan, masalah pribadi, masalah bisnis, masalah lingkungan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan menolong Daud, Tuhan membela Daud, Tuhan melindungi Daud, Engkau juga menolong kami yang datang pada saat ini, yang mau berdoa, yang mau berseru, yang mau minta bimbingan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka juga pulang dari tempat ini, keluar sebagai pemenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Saya minta kepada hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, boleh maju ke depan, menyiapkan untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya.